Apakah Adam adalah manusia pertama atau manusia berasal dari manusia purba? Manakah yang paling masuk akal? Mari kita lihat di video ini, aku akan menjabarkan beberapa fakta yang mengejutkan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kecerdasan dan akal yang menakjubkan. Bayangkan aja manusia bisa membuat batu jadi bisa berpikir, yang kita kenal chip komputer atau CPU dan GPU, dan banyak penemuan-penemuan lainnya. Hal ini membuat manusia ini jelas berbeda dari makhluk lain yang hanya bisa makan, tidur, berkembang biak, dan mati. Karena perbedaan ini, mari kita telusuri dari mana manusia itu berasal. Pertama, kita harus mengidentifikasi sejarah dan fakta sains yang ada. Fakta pertama adalah memang keberadaan manusia purba itu benar adanya karena ditemukannya fosil-fosil manusia purba yang sangat beragam jenisnya. Dan juga sudah ada penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Fosil-fosil ini menunjukkan bukti evolusi karena keberagaman struktur tulang dari yang belum mirip seperti manusia dan ada yang sudah hampir mirip seperti manusia. Fakta kedua adalah dalam tubuh manusia modern sekarang semuanya mengandung 3 DNA, yaitu Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisovan. Atau manusia dengan Homo sapiens itu sebenarnya sama. Ini adalah fakta yang memang harus diterima karena terdapat kecocokan antara DNA manusia dengan dua spesies ini. Dan tentunya Neanderthal maupun Denisovan bukanlah manusia yang sempurna seperti sekarang, di mana spesies ini pun sudah punah. Tapi ini menunjukkan terdapat kawin silang antara Homo sapiens dengan Neanderthal maupun Denisovan. Sekarang aku mau kalian bayangkan dan coba berpikir secara logis. Bayangkan kalian adalah 4 bersaudara, dan kamu serta saudara-saudaramu memiliki anak masing-masing 2 anak, dan anak kalian memiliki anak lagi masing-masing 2 juga, atau mereka adalah cucu-cucu kamu. Oke, jadi analogikan cucu kalian adalah populasi manusia sekarang, yang jumlahnya sangat banyak. Dan sekarang kita mau menelusuri jumlah populasi manusia jika ditarik ke masa lalu, yang tentunya jumlah manusia akan berkurang. Dan hanya akan menyisakan populasi 2 orang, yaitu orang tua kamu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Secara logika kasar ini sangat masuk akal, bukan? Ya, berarti benar awal manusia adalah 2 orang, Adam dan Eve atau Nabi Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu, karena coba kita lihat di sini. Kalian kawin dengan orang lain yang bukan saudara dengan kalian, bukan? Di mana pasangan kalian ini juga berasal dari pohon keluarga yang lain. Oke, walaupun kompleks, tentunya kalau ditarik secara realnya, bisa saja analoginya tetap benar. Manusia akan terus berkurang hingga menyisakan 2 orang. Nah, ini kita masuk ke fakta yang ketiga. Jika manusia awalnya 2 orang, maka anak-anak mereka harus mengawini saudara kandung sedarahnya. Dan ini tidak sejalan dengan ilmu sains yang ada, di mana perkawinan sedarah akan mengakibatkan kecacatan fisik serta penyakit hingga kepunahan spesiesnya karena inbreeding depression. Inbreeding depression ini membuat genetik resesif yang buruk jadi muncul. Dan ini fakta yang sudah banyak contoh kasusnya. Jadi secara sains, fisik manusia secara biologis tidak bisa berasal dari 1 atau 2 orang saja. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah manusia diciptakan langsung tanpa melalui proses evolusi, atau manusia purba adalah bagian dari proses penciptaan manusia? Tetapi sebelum itu aku mau kasih disclaimer bahwa aku bukan ahli agama. Jadi pembahasan selanjutnya jangan dijadikan patokan benar dan salah, tapi mari kita saling berpikir dan bertukar pikiran. Oke, saatnya kita langsung memasuki inti dari video ini. Kita masuk ke konsep spiritual, yaitu manusia diciptakan langsung dan hanya berjumlah 2 orang awalnya, Adam dan Eve, tanpa melalui proses evolusi. Jadi kondisi ini di mana anak-anak Adam menikahi saudara kandungnya sendiri ini bisa terjadi, tetapi tentunya harus terdapat mukjizat Tuhan, di mana genetik resesif tidak akan pernah muncul sehingga inbreeding depression dapat bisa dihiraukan pada waktu itu. Atau Tuhan menciptakan Adam ini memang sangat berbeda dari manusia sekarang untuk memiliki keragaman genetik yang tak terhingga sampai resiko genetik resesif ini bisa sangat kecil terjadi atau muncul dan tidak ada hubungannya antara manusia purba dengan manusia modern karena manusia diciptakan langsung oleh Tuhan tanpa melalui proses evolusi. Jadi kurang lebih seperti ini konsepnya. Manusia purba punah, kemudian diciptakannya manusia modern.
secara langsung tanpa evolusi. Maka konsep inbreeding depression ini tidak akan berlaku pada zaman dahulu atau bisa diminimasi karena mukjizat Tuhan. Dan terakhir, terdapatnya genetik Neanderthal maupun Denisovan dalam tubuh seluruh manusia modern sekarang itu hanya kemiripan yang berlandasan kebetulan saja. Jika terdapat pengecualian ini, maka konsep ini secara analogi masuk akal. Dan untuk kalian yang sudah memiliki sebuah kepercayaan ini dan sudah cukup puas, kalian tidak salah karena ini sudah masuk ke ranah iman dan kepercayaan masing-masing. Namun, jika ada yang belum puas dengan jawaban tersebut karena melihat fakta tubuh manusia modern terdapat genetik Neanderthal dan Denisovan, serta tetap mempercayai inbreeding tidak dapat dilakukan, dan juga dalam agama tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses penciptaan manusia, melainkan hanya dijelaskan terbuat dari tanah. Jadi, mari kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail dan dalam. Aku akan menjelaskan konsep yang membenarkan fakta ilmu sains dan sejarah, tetapi tidak merusak agama dan iman, namun akan memunculkan pemahaman sedikit berbeda dalam pandangan agama. Jika kita melihat sains dan sejarah, manusia itu merupakan hasil dari proses evolusi makhluk hidup yang ada di bumi, dari senyawa kimia menjadi sebuah protosel. Terus muncul makhluk hidup di laut, kemudian berevolusi ke darat, dan munculnya makhluk ini. Kemudian berevolusi sehingga munculnya primata, dan berevolusi lagi sampai munculnya Homo erectus dan hominin lainnya, dan menjadi manusia atau Homo sapien. Tapi jangan salah tangkap, evolusi bukanlah dari satu spesies berubah jadi spesies lain secara langsung. Tetapi proses seleksi alam dan penyesuaian terhadap lingkungan alam yang menyebabkan mutasi genetik. Dan juga dalam sains, populasi manusia purba ini diestimasi berasal atau berawal dari 10.000 sampai dengan puluhan ribu atau ribuan lah. Jadi bukan dari dua makhluk saja. Dan awalnya manusia purba ini belum memiliki ciri layaknya manusia sekarang. Lalu, apa yang membuat makhluk ini sudah sempurna untuk disebut manusia? Dalam sains, manusia purba bisa disebut manusia yang sempurna jika memiliki kriteria sebagai berikut. Dari segi anatomi atau bentuk fisik, yaitu mencakup tengkorak yang lebih bulat dengan dahi yang tinggi dan tidak menonjol. Kemudian wajah yang lebih datar, tidak menjorok ke depan seperti pada Homo erectus. Kemudian dagu menonjol. Ini ciri khas manusia modern yang tidak dimiliki homo lainnya. Lalu otak yang besar, rata-rata sekitar 1300 sampai 1500 cc atau cukup besar dibandingkan homo-homo lainnya. Dan yang terakhir, tubuh lebih ramping, tidak segagah atau setegap Neanderthal yang cukup besar proporsional badannya. Dan dari segi perilaku dan kognisi, manusia purba bisa dikatakan manusia jika sudah memiliki bahasa yang kompleks atau adanya struktur bahasa lisan yang maju, kemudian budaya simbolik yang membuat seni atau lukisan di gua, ukiran, perhiasan, kemudian ada alat batu yang canggih yang lebih beragam dan presisi dibandingkan pendahulu-pendahulunya, kemudian penguburan mayat dengan ritual, tanda kesadaran spiritual atau simbolis, dan kerjasama sosial besar-besaran seperti berburu berkelompok, membangun komunitas, dan lain-lain. Sekarang dalam agama, aku akan membahas dari segi agama aku, yaitu Islam. Dan beberapa pendapat ilmuwan Islam yang mendukung manusia itu melalui proses evolusi ada beberapa, seperti Dr. Usama Hasan, ilmuwan dan ulama Inggris. Beliau adalah fisikawan dan imam masjid di London. Ia berpendapat bahwa evolusi biologis itu sesuai dengan Islam, karena Al-Quran banyak menggunakan bahasa yang simbolik. Baginya, Nabi Adam bisa dipahami sebagai manusia pertama dengan kesadaran ruhaniyah. Bukan berarti harus satu-satunya asal biologis manusia. Kemudian ada Dr. Muhammad Iqbal, beliau adalah filsuf dan pemikir Islam di Pakistan. Dalam bukunya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyebut evolusi sebagai fakta ilmiah. Menurutnya, Islam tidak bertentangan dengan evolusi, bahkan justru memperkuat gagasan manusia sebagai makhluk yang berkembang menuju kesempurnaan. Dan Adam dilihatnya sebagai simbol munculnya kesadaran manusia modern.
bukan individu biologis pertama. Kemudian ada juga Dr. Nidal Gussem, astrofisikawan University Ajman di UAE atau Uni Emirat Arab. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim kontemporer paling vokal mendukung evolusi Darwin dalam kerangka Islam. Dalam bukunya Islam Quantum Question, ia menyebut bahwa Al-Quran tidak memberi detail tentang mekanisme penciptaan biologis. Jadi umat Islam bebas menerima evolusi sebagai mekanisme Tuhan. Ia menegaskan menerima evolusi tidak berarti menolak peran Tuhan, justru melihatnya sebagai hukum alam ciptaan Tuhan. Jadi mereka memandang Adam bukan sosok biologis tunggal, melainkan simbol atau representasi manusia pertama yang mendapat wahyu dan kesadaran moral. Dengan cara ini, sains evolusi dan kisah Adam tidak bertentangan atau berbenturan. Jadi contoh analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan ada 1000 makhluk biologis Homo sapiens di dunia masa lalu atau di dunia kuno. Kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai dua manusia yang istimewa di antara mereka, atau Tuhan memberikan wahyu dan kesadaran rohani serta moral kepada mereka. Serta Tuhan memberi ruh syariat awal dan kemampuan yang tinggi kepada Adam dan keturunannya. Jadi ini hanya analogi yang bisa kita pikirkan, tapi tentunya jangan ditelan mentah-mentah. Lalu akan muncul pertanyaan berikutnya. Jadi manusia bukan diciptakan dari tanah dong, tapi dari primata atau hominin-hominin lainnya. Karena di surah di Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari tanah liat. Iya benar, manusia memang diciptakan dari tanah, tapi kan di Al-Quran tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses penciptaan itu sendiri. Nah, di sini seharusnya kita makhluk yang diberi akal yang luar biasa untuk mempelajari bagaimana dunia ini bekerja agar bisa memahami kebesaran Tuhan. Coba kalian tonton video episode sebelumnya yang mengenai bagaimana makhluk hidup berasal dari senyawa kimia. Sehingga bagaimana jika proses pembentukan kehidupan pertama di bumi yang berasal dari senyawa kimia ini terus berevolusi selama miliaran tahun dan membentuk tumbuhan, hewan, sampai berevolusi menjadi manusia adalah sebuah proses penciptaan manusia itu sendiri yang berasal dari senyawa atau saripati kehidupan yang ada di dalam tanah bumi. Dan mengenai manusia yang diciptakan dari tanah liat, sebenarnya aku sangat terkejut karena terdapat hipotesis dan sudah ada eksperimen bagaimana tanah liat ini berperan penting dalam membentuk suatu kehidupan dalam ilmu sains yang akan saya jelaskan pada episode selanjutnya. Jadi, apakah kalian percaya manusia purba adalah sebagian kecil dari proses penciptaan fisik biologis manusia, atau lebih percaya manusia diciptakan langsung tanpa proses evolusi yang berbeda dari semua makhluk hidup yang ada di bumi? Dan tentunya di antara kalian akan banyak yang berbeda pendapat dengan hal ini, tapi saya harap kita bisa saling berdiskusi dan berpikir secara kritis, karena sesungguhnya mendengarkan dan tidak tersulut emosi dalam suatu pendapat baru adalah ciri masyarakat yang maju.